Miqdad bin Amr berasal dari suku Quda'ah, sebuah suku Arab yang dikenal dengan keberanian dan kehormatan. Beliau berasal dari seorang ayah bernama Amr bin Sa'ad. Miqdad awalnya bukanlah orang yang kaya atau berasal dari keluarga bangsawan, tetapi ia memiliki karakter yang luar biasa, terutama dalam hal keberanian dan kebijaksanaan. Di masa jahiliyah ia terikat janji dengan Aswad Abdu Yaguts untuk diangkat sebagai anak hingga namanya berubah menjadi Miqdad ibnul Aswad. Tetapi setelah turunnya ayat mulia yang melarang merangkaikan nama anak angkat dengan nama ayah angkatnya, dan mengharuskan merangkaikannya dengan nama ayah kandungnya, maka namanya kembali dihubungkan dengan nama ayahnya yaitu Amr bin Sa'ad. Miqdad adalah salah satu orang pertama yang masuk Islam, jauh sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pada masa itu, beliau mendengar ajaran Nabi Muhammad dan dengan hati yang tulus menerima Islam. Miqdad termasuk dalam kelompok sahabat yang memeluk Islam pada masa awal yang penuh ujian dan siksaan oleh kaum Quraisy. Miqdad bin Amr dikenal dengan pengorbanan dan keberaniannya dalam membela agama Islam. Ketika kaum Quraisy mengintimidasi dan menyiksa umat Islam yang baru masuk agama Islam, Miqdad tidak mundur. Dia berani untuk menunjukkan bahwa dia telah memeluk Islam, bahkan meskipun harus menghadapi resiko besar, termasuk ancaman dari keluarganya sendiri yang belum menerima agama baru ini. Miqdad menunjukkan keberaniannya dalam pertempuran besar pertama umat Islam, yaitu Perang Badar. Dalam perang ini, beliau ikut berperang dengan penuh semangat dan keberanian. Miqdad tidak hanya bertarung, tetapi juga memberikan contoh bagi sahabat lainnya tentang keteguhan hati dalam membela Islam. Dalam perang ini, beliau menunjukkan bahwa dirinya siap berjuang untuk Islam dengan penuh kesetiaan kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah, pernah berkata, "Aku telah menyaksikan perjuangan Miqdad, sehingga aku lebih suka menjadi sahabatnya daripada segala isi bumi ini." Sementara Rasulullah menguji keimanan para pengikutnya dan meneliti persiapan mereka untuk menghadapi tentara musuh yang datang menyerang, baik pasukan pejalan kaki maupun angkatan berkudanya. Para sahabat dibawanya bermusyawarah, dan mereka mengetahui bahwa jika beliau meminta buah pikiran dan pendapat mereka, hal itu dimaksudnya secara sungguh-sungguh. Artinya dari setiap mereka dimintanya pendirian dan pendapat yang sebenarnya, hingga bila ada di antara mereka yang berpendapat lain yang berbeda dengan pendapat umum, maka ia tak usah takut atau akan mendapat penyesalan. Miqdad khawatir kalau ada di antara kaum muslimin yang terlalu berhati-hati terhadap perang. Oleh karena itu sebelum ada yang angkat bicara, Miqdad ingin mendahului mereka, agar dengan kalimat-kalimat yang tegas dapat menyalakan semangat perjuangan dan turut mengambil bagian dalam membentuk pendapat umum. Tetapi sebelum ia menggerakkan kedua bibirnya, Abu Bakar Siddiq telah mulai bicara, dan baik sekali buah pembicaraannya itu, hingga hati Miqdad menjadi tentram. Setelah itu Umar bin Khattab menyusul bicara, dan buah pembicaraannya juga baik. Maka tampillah Miqdad, katanya, "Ya Rasulullah, teruslah laksanakan apa yang dititahkan Allah, dan kami akan bersama engkau. Demi Allah, kami tidak akan berkata seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah, sedang kami akan duduk menunggu di sini. Tetapi kami akan mengatakan kepada engkau, pergilah engkau bersama Tuhan engkau dan berperanglah, sementara kami ikut berjuang di samping engkau. Demi yang telah mengutus engkau membawa kebenaran. Seandainya engkau membawa kami melalui lautan lumpur, kami akan berjuang bersama engkau dengan tabah hingga mencapai tujuan, dan kami akan bertempur di sebelah kanan dan di sebelah kiri engkau, di bagian depan dan di bagian belakang engkau, sampai Allah memberi engkau kemenangan." Kata-katanya itu mengalir tak ubah bagai anak panah yang lepas dari busurnya. Sehingga wajah Rasulullah pun berseri-seri karenanya, sementara mulutnya komat kamit mengucapkan doa yang baik untuk Miqdad. Dari kata-kata tegas yang dilepasnya itu mengalirlah semangat kepahlawanan dalam kumpulan yang baik dari orang-orang beriman, bahkan dengan kekuatan dan ketegasannya, kata-kata itu pun menjadi contoh teladan bagi siapa yang ingin bicara, menjadi semboyan dalam perjuangan. Sungguh, kalimat-kalimat yang diucapkan Miqdad bin Amr itu mencapai sasarannya di hati orang-orang mumin, hingga saat bin Muadz pemimpin kaum Ansor bangkit berdiri, katanya, "Wahai Rasulullah, sungguh, kami telah beriman kepadanya dan membenarkan engkau, dan kau saksikan bahwa apa yang kau bawa itu adalah benar, serta untuk itu kami telah ikatkan janji dan padukan kesetiaan kami.
Maka majulah wahai Rasulullah seperti apa yang engkau kehendaki, dan kami akan selalu bersama engkau. Dan demi yang telah mengutus engkau membawa kebenaran, sekiranya engkau membawa kami menerjuni dan mengarungi lautan ini, akan kami terjuni dan arungi, tidak seorang pun di antara kami yang akan berpaling dan tidak seorang pun yang akan mundur untuk menghadapi musuh. Sungguh, kami akan tabah dalam peperangan, teguh dalam menghadapi musuh dan semoga Allah akan memperlihatkan kepada engkau perbuatan kami yang berkenan di hati engkau. Nah, kerahkanlah kami dengan berkah dari Allah. Maka hati Rasulullah pun penuh dengan kegembiraan, lalu sabdanya kepada sahabat-sahabatnya. Berangkatlah dan besarkanlah hati kalian. Dan kedua pasukan pun berhadapan. Anggota pasukan Islam yang berkuda ketika itu jumlahnya tidak lebih dari 3 orang, yaitu Miqdad bin Amr, Martsad bin Abi Martsad dan Zubair bin Awam. Sementara pejuang-pejuang lainnya terdiri atas pasukan pejalan kaki atau pengendara-pengendara unta. Ucapan Miqdad yang dikemukakan tadi, tidak saja menggambarkan keperwiraannya semata, tetapi juga melukiskan logikanya yang tepat dan pemikirannya yang dalam. Selain Perang Badar, Miqdad juga turut serta dalam Perang Uhud, sebuah pertempuran penting di mana umat Islam mengalami kekalahan sementara. Walaupun dalam situasi yang sangat sulit, Miqdad tetap menunjukkan keberanian luar biasa, melawan pasukan musuh dan tetap berjuang hingga akhir. Dalam pertempuran ini, Miqdad juga menunjukkan keteguhan hatinya kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan saat banyak sahabat yang mulai mundur. Miqdad bin Amr sangat mencintai Rasulullah SAW dan mengikuti setiap petunjuk yang diberikan oleh beliau. Pada saat perang, Miqdad sering mendekati Nabi dan bertanya tentang apa yang harus dilakukan demi kebaikan umat Islam. Salah satu momen terkenal adalah ketika Miqdad menawarkan dirinya untuk berperang, meskipun Nabi SAW tidak memintanya. Nabi kemudian memberikan panduan dan Miqdad menunjukkan kepatuhannya dengan penuh ketulusan. Miqdad adalah contoh teladan dari seorang sahabat yang siap berkorban untuk agama dan Rasulullah. Ia tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga dalam hal apapun yang berkaitan dengan kemajuan Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi ujian besar, Miqdad selalu menjadi sahabat yang setia di samping beliau. Pada suatu hari ia diangkat oleh Rasulullah sebagai amir di suatu daerah. Tatkala ia kembali dari tugasnya, Nabi bertanya, "Bagaimanakah pendapatmu menjadi amir?" Maka dengan penuh kejujuran dijawabnya, "Engkau telah menjadikan aku menganggap diri di atas semua manusia sedang mereka semua di bawahku. Demi yang telah mengutus engkau membawa kebenaran, semenjak saat ini aku tak berkeinginan menjadi pemimpin sekalipun untuk 2 orang untuk selama-lamanya." Nah, jika ini bukan suatu filsafat, maka apalagi yang dikatakan filsafat itu? Dan jika orang ini bukan seorang filosof, maka siapakah lagi yang disebut filosof? Seorang laki-laki yang tak hendak tertipu oleh dirinya, tak hendak terpedaya oleh kelemahannya. Dipegangnya jabatan sebagai amir, hingga dirinya diliputi oleh kemegahan dan puji-pujian. Kelemahan ini disadarinya hingga ia bersumpah akan menghindarinya dan menolak untuk menjadi amir lagi setelah pengalaman pahit itu. Kemudian ternyata bahwa ia menepati janji dan sumpahnya itu hingga semenjak itu ia tak pernah mau menerima jabatan amir. Miqdad selalu mendendangkan hadis yang didengarnya dari Rasulullah SAW. Orang yang berbahagia, ialah orang yang dijauhkan dari fitnah. Setelah peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam, Miqdad melanjutkan hidupnya dengan terus memberikan kontribusi dalam dakwah dan memperjuangkan ajaran Islam. Beliau wafat pada usia yang cukup tua, tepatnya di daerah Al-Kufah, sekarang di Irak, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Miqdad dikenal sebagai seorang yang sangat dihormati di kalangan sahabat karena keimanan dan pengorbanannya yang luar biasa. Miqdad bin Amr dikenang sebagai sosok sahabat yang setia, berani, dan penuh pengorbanan. Dari kehidupannya, kita dapat mengambil pelajaran tentang keteguhan hati dalam menghadapi ujian hidup, kesetiaan pada agama, dan komitmen terhadap Rasulullah SAW. Miqdad adalah contoh nyata dari semangat untuk selalu berdiri di sisi kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi tantangan besar dalam hidup. Demikianlah sifat Miqdad. Dia adalah seorang filosof dan ahli fikir. Hikmat dan filsafatnya tidak saja terkesan pada ucapan semata, tapi terutama pada prinsip-prinsip hidup yang kukuh dan perjalanan hidup yang teguh, tulus, dan lurus, sementara pengalaman-pengalamannya menjadi sumber bagi pemikiran dan penunjang bagi filsafat itu.
Miqdad bin Amr adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berjasa dalam sejarah Islam. Pengorbanannya yang besar dalam berbagai peperangan dan kesetiaannya terhadap ajaran Islam membuatnya dikenang sepanjang masa sebagai salah satu sahabat yang sangat dihormati. Kisah hidup Miqdad mengajarkan kita tentang keberanian, keteguhan iman, dan loyalitas terhadap kebenaran yang diperjuangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.